Shalom shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna dan kakak layan. Tak terasa ya, Natal sudah diambang pintu. Pelkat PT akan mengadakan acara Natal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 10 pagi via Zoom meeting. Join semuanya ya di acara Natal Pelkat PT. Acaranya adalah ibadah dan games Natal. Juga ada performance dari teman-teman yang mau memberikan talenta mereka buat Tuhan Yesus di acara Natal ini. Semangat, sehat, dan sukacita selalu menyambut hari Natal. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dan kakak-kakak. Di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat ya, walaupun sampai hari ini kita masih ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 138 dengan judul Karena Kasihnya Padaku. Satu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik atas kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan boleh begitu memberkati masing-masing daripada kami. Saat ini kami juga mengucap syukur kami boleh berkumpul untuk melakukan ibadah online bersama-sama lagi. Kami serahkan ya Bapa ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal hingga akhirnya. Persiapkan hati dan pikiran kami dan biarlah kami boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berpengharapan. Haleluya, haleluya. Amin. Nats pembimbing dari Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus, Dikau Kurindukan. Limpurkanlah
untuk masuk dalam pelayanan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu anugerah Tuhan di saat ini, yang mana kami mau membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan, Engkau layakkan kami, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam keseharian kami, juga dalam hidup iman kami semakin diteguhkan takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi adik-adik terkasih, bagi kami semua. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus, Engkau berfirman-Lah, sebab kami perlu mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik tentu masih mengingat cerita tentang anak yang hilang di dalam Alkitab, di mana cerita seorang anak yang meminta kepada bapaknya untuk memberikan kepada dia harta bagian kekayaan dari bapaknya. Setelah dia dibagikan bagian dia pergi meninggalkan keluarganya, dan dia berfoya-foya menghabiskan semua harta pemberian papanya. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kemiskinan, uangnya habis, dan dia bahkan sampai mengalami kelaparan. Akhirnya dia berpikir bahwa orang tua atau papanya begitu kaya, punya pegawai yang begitu banyak, dan dia ingin kembali ke rumah orang tuanya dan menjadi salah seorang pekerja dari bapaknya. Dan dia memutuskan untuk kembali. Ketika dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan bapaknya. Dia begitu takut tadinya karena dia berpikir bahwa orang tuanya akan menolaknya. Namun apa yang terjadi? Orang tuanya atau bapaknya sangat welcome, sangat menyambutnya. Bahkan menyuruh para pegawai dari bapaknya untuk menyediakan pesta perjamuan makan untuk menyambut kedatangan anaknya yang hilang.
Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bacaan Alkitab kita di saat ini juga dilatar belakangi oleh penghukuman Tuhan atas Israel, Yehuda, dan Yerusalem akibat dosa. Bangsa Israel diibaratkan seperti padang gurun dan padang kering yang begitu tidak ada kehidupan. Namun melalui Nabi Yesaya, Allah ingin menyampaikan bahwa keselamatan bagi umat Tuhan itu akan datang. Seperti ayat 1 bacaan kita, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Begitupun ketika bangsa Israel hidup di dalam dosa, ada penghukuman yang harus diterima oleh bangsa Israel. Namun ada juga pengampunan atas Israel, Yehuda, Yerusalem, maka diikuti dengan pemulihan dari Allah. Adik-adik, bacaan kita di saat ini, kalau mau kita aplikasikan, kita bawa dalam kehidupan kita di saat ini, bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa. Kita berdosa, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang melawan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Namun karena kemurahan, kasih Tuhan, kita boleh mengalami yang namanya pengampunan serta pemulihan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Mungkin kadang kalau kita melihat bahwa kok di luar sana, kok ada orang yang kita sama-sama mengetahui bahwa hidupnya begitu jahat, namun apapun yang dia perlukan selalu ada, selalu dicukupi, bahkan berlebihan. Saya yang hidupnya sangat, boleh dikatakan, rajin ke gereja, rajin ibadah, berbuat baik, tetapi kalau soal keperluan itu dan ini, kayaknya susah sekali untuk dipenuhi. Jangan takut adik-adik, kuatkan iman kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Apapun yang kita harapkan di dalam Tuhan untuk diwujudkan oleh Tuhan bagi kita, itu akan nyata pada waktunya. Begitupun ketika bangsa Israel, umat Tuhan, mengalami penderitaan akibat dosa yang dibuat oleh mereka, Tuhan mendengar akan jerit seruan mereka dan Tuhan mengampuni dan memulihkan. Adik-adik, kita juga jangan takut untuk menghadapi apapun yang terjadi. Terlebih belakangan ini atau di saat ini kita masih hidup dalam pandemi COVID-19. Kita tidak dapat, ya mungkin untuk IHMPT secara onsite atau tatap muka, namun kita masih bisa beribadah secara online seperti saat ini, mungkin lewat YouTube channel atau lewat Zoom. Namun kakak percaya bahwa sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan akan selalu ada dengan cara apapun, karena pengampunan yang dari Allah lewat kelahiran Yesus Kristus yang kita sambut dalam masa Advent di saat ini, itu nyata bagi kita, menghadirkan sukacita, pengharapan. Jadi jangan merasa cemburu atau iri hati terhadap orang-orang yang mungkin terlihat seperti tadi yang Anda sampaikan, bahwa hidupnya mungkin penuh dengan dosa, namun baik-baik saja, semua dicukupi. Namun ketika kita hidup yang baik, apa yang kita perlukan sepertinya sulit untuk dicukupi. Tidak adik-adik, kita kalau mau lihat lebih dalam, orang-orang tersebut juga punya masalah tersendiri. Dan mungkin di tengah apa yang kita alami saat ini, Tuhan mau menjadikan kita untuk lebih bertumbuh di dalam karakter yang lebih baik, di dalam kedewasaan iman yang lebih baik, untuk kita kuat menghadapi apapun. Kita mau dididik untuk
memiliki mental baja, mental yang tangguh menghadapi apapun yang terjadi. Adik-adik, lewat membaca Alkitab di saat ini, kakak mau mengajak adik-adik bahwa ketika kita melakukan dosa, selalu ada pengampunan bagi kita. Jadi jangan terus hidup di dalam dosa, jangan berkubang di dalam dosa, namun kita mau keluar dari dosa itu dan kita mau katakan, tidak, saya tidak mau lagi hidup dalam dosa kebohongan, dosa yang berpikiran hal-hal yang negatif, dalam ketakutan yang berlebihan, dosa untuk curang, nyontek, tawuran, merokok atau hal-hal lainnya. Saya mau katakan itu berhenti dan saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka akan ada pengampunan buat kita, bahkan pemulihan. Adik-adik, kita semua akan melihat pemulihan yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, jadi seperti cerita anak yang hilang tadi, ketika dia balik lagi kepada bapaknya menyediakan pengampunan, bahkan menyambutnya dengan begitu luar biasa. Begitupun Allah kita sangat mengasihi kita, menyediakan pengampunan, bahkan pemulihan bagi kita semua. Baik adik-adik, sampai di sini yang mau kakak sampaikan buat adik-adik. Hidup di dalam masa Advent menyambut kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat. Hiduplah penuh dengan sukacita dengan apapun yang terjadi, apapun itu, meski juga di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama dengan papa, mama, kakak, adik, seisi rumah yang bersama adik-adik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan dan perenungan yang kami terima saat ini. Engkau mampukan kami ya Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus, menjadi pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami. Kami mau berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kawan kami yang sejati. Ampuni segala dosa kami juga Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Adik-adik dan kakak layan, mari kita berikan persembahan kita sebagai bentuk pelayanan dan ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Persembahan bisa diberikan melalui Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPB Fata dengan nomor rekening 12600983358 atau dengan QR barcode yang tersedia di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita diiringi lagu Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. adik-adik dan kakak layan. Mari kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih buat berkat kesehatan ya Tuhan Yesus.
yang Tuhan boleh berikan kepada kami masing-masing di rumah kami masing-masing, begitu juga kepada keluarga kami ya Tuhan. Kami amat sangat mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Bapa, bentuk pengucapan syukur ini ya Bapa, kami boleh berikan lewat persembahan kami ya Tuhan, yang tidak seberapa ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau terima ya Bapa, dan biarlah persembahan ini ya Tuhan Yesus bisa berguna bagi pelayanan kami, bisa mengepakkan sayap bagi pelayanan kami Bapa, bagi orang-orang sekitar kami, bagi masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga ya Bapa kepada setiap orang yang memberi ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Engkau berkati hidupnya ya Tuhan Yesus selalu ya Bapa, dengan segala kekurangannya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga ya Bapa ketika kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah kami mau bersandar terus kepadamu Bapa, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya ya Tuhan tempat sandaran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati atas firman yang telah kami dengar, agar firman ini dapat kami aplikasikan, dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pegangan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik teruna beserta orang-orang keluarganya, orang tuanya. Kau berkati mereka ya Tuhan, jagalah mereka di tengah pandemi ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesuksesan dalam belajar ya Tuhan. Lindungilah kedua orang tua mereka ya Tuhan, kiranya Engkau selalu mau menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan dalam kehidupannya masing-masing, kiranya Kau berkati supaya Kau lindungi kakak juga dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam studinya ya Tuhan. Kiranya Kau selalu turut serta di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program kerja dari Pelkat Teruna ya Tuhan, di mana nanti tanggal 20 kami akan melakukan Natal bersama. Kiranya Kau berkati agar acara itu dapat membantu untuk mengingatkan adik-adik untuk damai Natal itu tetap terasa walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati di tengah pandemi ini untuk pemerintahannya. Jauhkanlah pemerintahan ini dari segala bentuk korupsi dan yang lainnya ya Tuhan. Biarkan orang yang memimpin negara ini adalah orang yang Kau percaya ya Tuhan. Berkati juga untuk seluruh tenaga medis dan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kiranya Kau berkati mereka, Kau sembuhkan mereka, Kau sehatkan mereka kembali ya Tuhan, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPB Fata, kiranya Engkau selalu menyertai gereja-Mu ini ya Tuhan, agar gereja-Mu selalu menjadi terang di dalam kegelapan. Dan juga berkati juga untuk janda duda dan yatim piatu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau mau menaungi mereka ya Tuhan, menolong mereka di saat mereka kesepian, di saat mereka kelaparan. Engkau mau hadir untuk membantu mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami percobaan, tetapi selamatkan dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
PT online pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan masih izinkan kami ya Bapa untuk kami beribadah walaupun secara online. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ya Bapa, sekiranya ibadah ini bisa menjadi persembahan yang sempurna ya Bapa, dan kiranya firman yang baru kami dengarkan ini ya Bapa bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang terang ya Bapa, anak-anak bisa menjadi berkat bagi sama kami ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami, rencana kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.